الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Puji syukur alhamdulillah pada maghrib ini kita bisa i'tikaf di Masjid Ar-Rahman sambil menunggu datangnya waktu Isya. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan dari sejak meleknya mata kita di pagi hari hingga saat ini Allah terima, Allah meridhai amal ibadah kita dan menjadikan amal ibadah kita balasan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semua doa dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Minhajul Abidin. Bahwasanya pada akhir pertemuan yang lalu ada cara yang kedua untuk mengetahui pengaruh atau lintasan hati ini dari Allah atau dari malaikat. Dan adapun cara yang kedua itu dikatakan bahwasanya kalaulah pengaruh atau lintasan hati yang terbisikkan di dalam hati kita ini setelah kita melakukan mujahadah, setelah kita melakukan wirid, setelah kita melakukan doa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga setelah kita melakukan ketaatan dalam beribadah, maka pengaruh atau lintasan hati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada hajat yang ingin kita golkan, maka biasanya disuruh oleh guru itu untuk mengamalkan atau mewiridkan Asmaul Husna. Ada yang disuruh wirid Ya Rahman Ya Rahim 5.000 kali. Ada yang disuruh wirid baca Bismillah 1.000 kali. Ada yang disuruh baca surat Al-Fatihah 313 kali dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melaksanakan mujahadah tersebut dan di sana ada bisikan-bisikan, baik itu melalui mimpi kita ketika tidur sejenak atau ketika kita di dalam keadaan berwirid belum mencapai misalnya 313 baru sampai 250 gitu kan. Itu sudah ada bisikan atau pengaruh, ada gambaran kamu harus kayak ini, kamu harus kayak gitu. Nah, ini bisa dikatakan adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilham ini pengaruh ataupun bisikan-bisikan ini datang setelah kita melaksanakan mujahadah. Setelah kita melaksanakan amal ibadah, setelah kita melaksanakan ketaatan, setelah kita melaksanakan wirid, sholawat dan lain sebagainya. Nah, maka kadang kita pernah ngerasain ketika kita melakukan sebuah amal soleh yang benar-benar ikhlas dan tulus, itu ada aja bisikan. Terkadang kalau misalnya lagi iseng, lagi jalan terus ngebantu atau nggak sengaja ngelihat ada duri atau paku di jalanan, nggak ada yang ngelihat, kita langsung pindahin itu duri, itu paku, atau mungkin yang mengganggu jalan orang, sehingga Allah senang dengan amal soleh ini. Dengan apa yang kita lakukan emang benar-benar ikhlas dan tulus tanpa pamrih karena Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Ini Allah ngasih bisikan, ngasih ilham, ngasih petunjuk. Petunjuknya apa? Ya udah, sekarang
waktunya yang pas untuk usaha, mulai usaha misalnya. Waktunya yang pas untuk berikhtiar, jalannya ke sono, jangan ke sini. Kan kadang ada bisikan-bisikan kayak gitu. Ini sudah dipastikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang sebelum kita melakukan atau mendapatkan pengaruh-pengaruh ini kita sudah bermujahadah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dalilnya. Wa qala Allah taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ada di dalam Al-Qur'an surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 69. Halaman 23 baris 12 dari bawah. Wa qala Allah taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, ikhtiar, usaha untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini dalilnya. Jadi kalau misalnya kita punya hajat, punya keperluan dan lain sebagainya, ini harus kita wiridkan, harus kita sempatkan waktu setengah jam atau 1 jam untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan membaca Al-Qur'an gitu kan. Tadarus juga banyak macamnya. Ada yang tadarus rutin dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Ada juga yang baca-baca surat pilihan, surat-surat favorit, silakan. Yang penting ada wiridnya gitu. Seperti itu. Apa itu wirid? Wirid adalah amal soleh atau zikir yang rutin kita lakukan setiap hari. Kalau enggak kita lakukan, rasanya itu gelisah, hampa, ada yang kurang. Ini bertanda bahwasanya wirid atau amal soleh yang kita lakukan ini sudah mendarah daging. Jadi kalau misalnya udah mendarah daging, ada yang enggak pas. Kalau misalnya ada pilihan mau ikut jalan-jalan tapi enggak sholat duha, apa diem aja di rumah tapi sholat duha, berat ini pikiran. Kalau jalan berangkat jam 6, nanti sholat di mana? Kan gitu. Pasti kosong nih, bolong nih duha saya kan gitu. Nah, maka ada di antara orang-orang soleh itu lebih mementingkan wiridnya. Ada juga orang yang benar-benar dari abis maghrib, start maghrib sampai isya khusus dia diam untuk tadarus, untuk awabinnya, dan juga wirid-wirid yang lain sampai menjelang azan isya. Ada juga yang kayak gitu. Nah, ini terus memang ada banyak godaan-godaannya. Kadang-kadang ada tamu datang lah, kadang-kadang ada acara ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini kalau memang benar-benar dia yakin, waduh ini godaan, ini godaan. Ada, kita nemuin orang-orang kayak gitu. Undangan hari ulang tahun atau kemerdekaan Malaysia, acaranya habis maghrib, bingung. Acaranya di hotel, datang apakah ada gak, datang apakah gak kan? Kalau misalnya nggak datang, sayang. Sebagai pengalaman kan diundang sama kedutaan kan gitu. Kalau datang wiridnya hilang, akhirnya bimbang nih. Udah bismillah dah. Ini cobaan. Saya tetap diam di rumah wirid. Ada yang kayak gitu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti ada aja godaan-godaan yang mana pastinya hal itu akan dinilai apakah emang kita benar-benar mendarah daging, yakin, hakul yakin, tetap kita laksanakan wirid itu walaupun
godaan, rintangan dari makanan dan lain sebagainya atau enggak kan? Maka di sini dilanjutkan lagi, ada dalil yang kedua, walladzina ihtadau zadahum hudan. Firman Allah di dalam Quran surat ke-47, surat Muhammad ayat 17. Di sini dikatakan walladzina ihtadau zadahum hudan. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, niscaya Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Yang mana iman ini yazdad wa yankus. Iman ini terkadang naik dan terkadang turun. Maka di sini dikatakan oleh Allah, orang yang mendapat petunjuk, niscaya Allah akan menambah petunjuk baginya. Ini adalah suatu janji bagi Allah, bahwasanya orang yang sudah mendapatkan petunjuk itu kalau misalnya dia istiqomah, insya Allah menurun kadar keimanannya itu nggak jauh-jauh banget. Maka guru kita senantiasa wanti-wanti, kalau emang kita lagi bete banget, lagi bosen sama ibadah, jangan sampai ninggalin sholat 5 waktu gitu. Itu udah dipesan banget tuh. Pokoknya rukun Islam ini jangan sampai enggak. Rukun Islam jangan sampai enggak. Mentang-mentang lagi frustasi kan gitu, lagi bete, sholat kagak gitu kan, malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak beres. Minimal banget rukun Islamnya itu dikerjain. Syukur-syukur lagi ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Syukur-syukur lagi ditambah salat sunnah yang lain seperti itu. Sehingga walaupun nanti ada suatu saat kadar keimanan kita menurun, itu menurunnya enggak terlalu drastis banget. Kalau sholat 5 waktunya aja juga udah di akhir-akhir waktu, kalau menurun keimanannya udah pasti enggak sholat, kan gitu. Kalau udah biasa rajin puasa bid misalnya atau Senin Kemis, menurunnya enggak jauh-jauh banget, minimal Seninnya doang atau Kemisnya doang, kan gitu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang itu sudah fitrahnya manusia. Terkadang ada semangat, terkadang ada juga kebosanan. Maka guru kita pun mengatakan, kalau misalnya lagi bosan atau bete, kenapa? Karena kita misalnya wirid sholat duha 4 rakaat dengan tadarusnya, dengan zikirnya, kok dirasa udah setengah tahun, udah setahun kok nggak ada perubahan. Bisnis biasa-biasa aja nih, bahkan mungkin agak berkurang. Nah, ini secara gitu, manusiawi gitu, lahiriah, ini sudah ada kontra nih. Ini Allah nggak dengar doa saya nih, udah saya malas lah ibadah, saya malas lah sholat kan gitu. Kan ada perasaan kayak gitu. Allah nggak ngedenger ini nih hajat saya. Padahal orang sono tetangga misalnya, nggak ngapa-ngapain, nggak sholat apa segala macam, rezekinya lebih lancar, rezekinya lebih gacor, kan gitu. Nah, ini kita udah ngebanding-bandingin nih. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, maka jangan sampai menurunnya ini terlalu drastis, bahkan jangan sampai didramatisir. Kadang kan kita kecewa dikit aja didramatisir. Hal yang kecil didramatisir sehingga menjadi hal yang besar. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalaulah memang ada kebuntuan gitu kan, kalaulah memang ada kebetean, ada kebosanan dalam beribadah, itu jangan sampai menurunnya jauh-jauh banget. Karena apa? Karena walladzina tadau zadahum hudan. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, niscaya Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Nah,
di dalam dua ayat ini pun menunjukkan bahwasanya orang yang ikhtiar berusaha semaksimal mungkin ini sudah pasti akan berhasil dan sukses. Terlepas itu niatnya kemana, apakah niatnya niat baik atau niat buruk, karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah ini semuanya dikabul. Maka ada orang yang, kalau misalnya bahasa kita kan, ada yang aliran putih dan ada yang aliran hitam, kan gitu. Dukun misalnya aliran hitam, kiai misalnya aliran putih. Itu kan bahasa kita aja. Nah, terkadang di sini pun tergantung ijtihad dan ikhtiarnya masing-masing. Kalau ustadz wiridnya jarang, gitu kan, apalagi nggak mau wirid, nah ini kalah gempurannya sama dukun dalam tanda kutip yang notabene ini aliran sesat misalnya gitu, yang nyelakain orang gitu kan, yang nyantet orang dan lain sebagainya. Kalau kita lihat bagaimana ikhtiar mereka, usaha mereka, nggak tidur semalaman hanya untuk mewiridkan sesuatu biar supaya tugasnya ini goal. Biasanya mereka mulai jam 11 malam sampai pagi enggak tidur, didoping kopi hitamnya gitu kan, biar supaya waktu-waktu kita lalai ini masuk. Dari itu jampi-jampinya, santetnya, sihirnya dan lain sebagainya. Karena memang di sanalah titik-titik kelemahan kita ketika kita sedang istirahat. Maka dukun pun qiyamul lail. Kalau misalnya kita yang mengaku aliran putih enggak qiyamul lail, ya kalah, tembus juga kan gitu. Kenapa? Karena di sana yang dilihat adalah ijtihadnya. Di sana yang dilihat adalah kesungguh-sungguhannya. Kok bisa gitu? Ya bisa. Nabi Musa pun itu di dalam kisah nyasarnya dia nggak ketemu ujung perjalanannya itu karena ada pengaruh-pengaruh dari orang-orang pintar kan gitu, seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahwasanya siapapun kalau dia itu sungguh-sungguh ikhtiar itu pasti dapat. Orang yang berada di jalan benar kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak dapat, kalah kan gitu. Di sanalah sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minta dikasih siapapun dia. Nah, tapi di sana ada sifat Ar-Rahimnya Allah. Ar-Rahimnya ini adalah khusus untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan di sini, wa in kana mubtada'an, dan jika pengaruh atau lintasan hati ini tercipta sejak mula, mubtada'an, adanya ketika di awal gitu, tercipta sejak semula. Fahuwa minal malaki fil aglabi, maka bisa dikatakan pengaruh atau lintasan hati yang baik itu dari malaikat. Fil aglabi di sini pada umumnya. Pada umumnya kalau pengaruh-pengaruh yang baik itu, kalau memang sudah yakin dari awal, ini biasanya pengaruhnya dari malaikat. Minal malaki, dari malaikat. Wasalisu, dan yang ketiga, kemarin yang kedua, sekarang yang ketiga, in kana fil usuli wal a'malil batinati fahuwa minallahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cara yang ketiga, in kana fil usuli wal a'malil batinah, jika adanya di dalam
masalah pokok-pokok akidah dan juga perbuatan-perbuatan batin, seperti perbuatan batin itu hasad, iri, dengki, suka sama orang. Nah, fahuwa minallahi subhanahu wa ta'ala, maka biasanya lintasan hati ini atau pengaruh-pengaruh ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait masalah akidah, terkait masalah apa yang ada di dalam hati, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dilanjutkan di sini, wa in kana minal furu'i wal a'maliz zahirah, dan adapun jika masalah ini berada di dalam cabang-cabang syariat, wal a'maliz zahirah, dan juga perbuatan-perbuatan yang lahiriah, fahuwa minal malaki fil aksar, maka bisa dikatakan pengaruh-pengaruh itu pada umumnya adalah dari malaikat. Idil malaku la sabila lahu ila ma'rifati batinil abdi. Kenapa? Kalau pengaruh-pengaruh malaikat itu biasa identik atau arahnya itu kepada hal-hal yang terkait dengan syariat atau juga perbuatan-perbuatan lahiriah. Karena di sini dikatakan idil malaku la sabila lahu ila ma'rifati batinil abdi. Karena malaikat tidak mempunyai jalan untuk mempengaruhi batin seseorang. Jadi yang namanya malaikat ini sama makhluk juga. Dia itu cuma ngebisikin doang. Jadi nggak sampai nancep ke dalam hati. Kalau memang benar-benar dari dalam hati, ini biasanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat ini sama seperti makhluk-makhluk yang lain, hanya bisa ngebisikin gitu. Kadang-kadang kan kita ada kan bisikan atau ada suruhan, oh kok saya ini ya, ada yang nyuruh gini, ada yang gini-gini gitu kan, melalui mimpi juga dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya malaikat, kalau nggak malaikat ya iblis atau hawa nafsu. Nah, malaikat ini hanya bisa mempengaruhi dari luar, nggak bisa sampai masuk ke dalam batin, dalam hati ini nggak bisa. Hanya Allah yang bisa, gitu. Maka malaikat biasanya mempengaruhinya itu terkait dengan kegiatan-kegiatan atau yang terkait dengan syariat dan juga perbuatan-perbuatan lahiriah. Setan kadang-kadang ngebisikin kita hal-hal yang baik juga, gitu. Tapi sebenarnya tujuannya ini untuk menjatuhkan kita, gitu. Kan gitu. Misalnya satu contoh, kalau zaman dulu kan ada perbedaan pendapat. Yang namanya pencuri, maling itu kan haram. Betul nggak? Ngambil hak milik orang lain itu haram. Gitu. Akan tetapi ini yang kita curi ini orang Cina nih, non muslim. Kita curi, kita kasih anak yatim, orang-orang miskin, gitu, janda-janda dan lain sebagainya misalnya. Nah, hal ini dibenerin apa enggak? Gitu. Kalau zaman dulu kan kontroversi, seperti yang dilakukan si Pitung kan gitu, dalam penjajah Belanda. Nah, akan tetapi para ulama mengatakan, kalaulah ingin beramal soleh, lakukanlah semampu kalian. Kalau memang kita nggak punya duit, pengen nyantunin anak yatim, nggak usah mencuri untuk bisa menyantuni anak yatim. Kalau kita pengen bantuin pembangunan masjid, nggak usah korupsi biar supaya bisa bantuin bangun masjid. Kenapa? Innal halala bayyinun
wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Bahwasanya yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas, dan di antara keduanya adalah mustabihat. Pencuri dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis sudah jelas, ngambil hak milik orang haram. Jadi nggak ada alasan, ini kan kita buat kesejahteraan umat, buat anak yatim biar supaya bisa sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Nah, biasanya hal-hal seperti ini nih yang ngembusin ini setan, gitu. Jadi kelihatannya baik, kita ingin bangun masjid, kita ingin kurban, kita ingin beramal soleh, bangun jalan, ini itu dan lain sebagainya. Tapi caranya enggak benar. Biasanya yang ngembusin ini adalah setan. Ini bisa dikatakan istidraj, gitu. Ya kan? Ya. Tapi kan yang kita ambil yang non muslim, sama aja kayak zaitun, ya gitu kan? Kalau misalnya Panji Gumilang, kalau misalnya belum bagian dari kelompok mereka, laisa minna, bukan dari bagian dari kami, orang yang sudah dibaiat dan lain sebagainya, ini bukan orang Islam. Jadi boleh dicuri. Minta duit sama bapak sama orang tua, dia itu karena belum dibaiat termasuk kafir. Jadi halal hartanya. Ngebohong juga boleh. Kenapa? Karena sekarang kondisinya masih dalam keadaan perang, gitu. Masih belum merdeka, karena masih belum menjadi negara Islam, NII, kan gitu. Nah, ini adalah pengaruh-pengaruh yang kelihatannya baik, akan tetapi ini menyesatkan, gitu. Seperti itu. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau kita pengen berbuat baik, beramal soleh, terus enggak mampu, jangan berkecil hati, karena Allah memang sudah mentakdirkan seperti itu. Allah juga tidak bangga dengan hasil korupsi kita. Kita bisa bangun masjid tiga tingkat, enggak bangga. Islam itu enggak bakalan terpuruk kalau kita enggak bangun masjid dari korupsi. Anak yatim enggak bakalan mati kelaparan kalau kita enggak mencuri, kan gitu. Jadi jangan sampai nanti ada ujub, ada rasa bangga diri. Ini yang ditakutin. Kalau gua nggak nyuri, ini anak yatim kelaparan nih. Kalau gua nggak ngambil misalnya material yang di sono, ini jalanan nggak jadi nih. Nah, ini udah mencuri, sombong, kan gitu. Seolah-olah jalanan kalau misalnya dia nggak bangun dengan hasil korupsi nggak bakalan jadi. Seolah-olah kalau misalnya dia nggak mencuri, anak yatim mati kelaparan. Seolah-olah kalau misalnya dia nggak menipu, masjid nggak jadi. Nah, ini sudah menyalahi aturan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disinilah liciknya setan. Disinilah liciknya setan, bagaimana mempengaruhi kita seolah-olah hal itu baik, hal itu mendekatkan diri pada Allah, padahal hal itu dibenci, bahkan diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dikatakan istidraj, seperti itu. Yurabbi ilaihi, maka di mana setan mengasuh atas bisikan-bisikan itu. Kalau misalnya diingetin sama ulama, dia kan nggak ngerti bagaimana kondisi kita sekarang, misalnya kan gitu. Ada aja alasan
alasannya. Maka susah udah kalau misalnya kayak gini gitu. Maka di sana sudah jelas mana yang halal, mana yang haram ya. Kalaulah kita enggak berinfak pun gitu, itu bukan berarti amal soleh tertutup bagi kita. Masih ada jalan menuju surga. Menuju surga bukan berarti harus bersedekah. Menuju surga bisa dengan tersenyum kepada tetangga, kan gitu. At-tabasum sodaqah. Jadi nggak perlu pakai duit. Kalau kita mau senyum aja, mau sedekah aja, senyum aja sama saudara kita udah sedekah. Kan gitu. Dengan nyapuin jalanan, nyingkirin kerikil, itu sudah sedekah. Gitu. Jadi banyak amal-amalan soleh yang bisa menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan menghantarkan kita ke surga. Maka di dalam sirat itu banyak macamnya. Ada orang yang menjepit mata aja tahu-tahu udah langsung sampai surga. Jadi dia nggak ngelihat itu jembatan sirat itu seperti apa, dia nggak ngelihat. Ada juga orang yang melewati jembatan sirat itu dengan terbang seperti burung. Ada juga kalbark, seperti kilat. Kalau zaman dulu kan kita ada film flash gitu, ngebut, cepet, sonic. Ada juga yang jalannya terbata-bata. Ada juga yang ngelewatin siratnya itu dengan merangkak gitu. Ada juga yang jalan melalui sirat itu seperti kuda. Nah ini kan masing-masing amal solehnya. Ada orang yang memang diberi kekuatan fisik sehingga dia bisa banyak puasanya. Maka di sana ada pintu Ar-Rayyan, gitu kan? Khusus untuk orang yang senang puasa kan itu. Ada juga orang yang senangnya sedekah. Nah, itu nanti dari pintu pintu surga yang khusus buat orang-orang yang sedekah. Ada juga yang suka menyantuni anak yatim. Ada ini nih. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan sampai pola pikir kita ini dipengaruhi setan karena ingin menjadi orang yang terbaik. Kalau memang kita ditakdirkan nggak bisa misalnya melalui kedermawanan, jalur kedermawanan, kita bisa melalui jalur baca Al-Quran. Kan murah meriah, gitu kan? Dengan tadarus Al-Quran, dengan mempelajarinya, mendalami, mentadaburnya, itu juga bisa membawa kepada surga. Bukan berarti saya harus bangun masjid biar supaya nanti Allah bangunkan saya surga, rumah di surga, gitu. Akhirnya karena nggak punya duit nipu orang, karena nggak punya duit bohongin orang. Nah ini nggak pas, karena nggak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya di sini adalah istidraj. Lintasan hati yang baik, akan tetapi pengaruh ini dihembuskan oleh setan, pada akhirnya akan mengarah kepada kejelekan. Istidrojan ila syarri yurabbi ilaihi, di mana setan mengasuh atas pengaruh atau lintasan hati itu. Falaqad qala syaikhuna, maka sungguh telah berkata guru kami rahimahullah. Apa di sini dikatakan? Unzur in wajadta nafsaka fi dzalikal fi'li. Dah isa ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah pada kita, memberikan umur panjang dalam ketaatan, dan Allah mematikan kita dalam husnul khotimah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.